Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada paduka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan bagaimana seorang muslim ketika meminum air. Adab yang sudah sangat dilupakan, tetapi tentunya kita sebagai muslim harus bangkit mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang sangat penting untuk kita amalkan. Yang pertama, minumlah dengan tangan kanan. Yang kedua, pandanglah air dan gelas yang digunakan untuk minum harus benar-benar bersih dari segala kotoran dan najis. Lalu yang ketiga, hendaknya ketika kita akan memulai minum, bacalah doa Bismillah, artinya dengan menyebut nama Allah. Adapun doa ketika setelah selesai minum air, bacalah Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Artinya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan air ini segar dan tawar dengan kasih sayangnya, dan Dia tidak menjadikan air ini asin dengan dosa-dosa kita. Adapun adab berikutnya adalah hendaknya ketika kita meminum air, minumlah dengan 3 tegukan. Lalu adab berikutnya, janganlah kita bernafas di dalam wadah yang dijadikan wadah itu tempat kita untuk minum. Dalam pelajaran tadi, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk meminum air dalam 3 tegukan. Rasulullah SAW juga berpesan bahwa ketika kita meminum air dalam 1 tegukan dan kita ingin menghembuskan napas, maka hindarkan dulu gelas yang ada di tangan kita atau bejana yang ada di tangan kita dari hembusan nafas kita, sehingga air tersebut tidak terkontaminasi atau tidak terkena hembusan nafas kita. Subhanallah. Subhanallah, manfaat dari adab minum ini banyak sekali. Dengan kita tidak menghembuskan nafas ke dalam bejana atau wadah atau gelas yang akan kita minum, berarti kita menjaga kejernihan air tersebut. Berarti kita menjaga kemurnian dan sehatnya air tersebut. Bisa dibayangkan oleh adik-adik, kalau adik-adik memiliki penyakit yang bisa menular melalui hembusan napas, lalu adik-adik hembuskan napas ke dalam bejana, maka virus atau penyakit itu telah berpindah dari udara yang dihembuskan menempel di air tersebut. Dan pada dasarnya seseorang yang menghembuskan nafas, dia mengeluarkan karbon dioksida. Air yang tadinya jernih dan murni kini kedatangan karbon dioksida, sehingga merubah kadar air tersebut menjadi asam karbonat. Dan ini sangat
merugikan tubuh kita ketika kita meminum air tersebut. Alangkah indahnya adab dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mengatur kehidupan kita agar kita bisa meminum air yang jernih dan menyehatkan. Adab berikutnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ketika minum air dengan posisi duduk. Dan Rasulullah SAW melarang seseorang ketika minum dalam posisi berdiri. Kenapa demikian? Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, seseorang yang meminum air dalam keadaan duduk, maka air yang ia minum akan masuk ke dalam rongga tubuh secara perlahan, dan ini sangat menyehatkan tubuh. Berbeda dengan seseorang yang meminum air dalam posisi berdiri, maka air yang ia minum akan datang dengan cepat ke dalam rongga tubuh, sehingga membuat organ tubuh tidak siap dan membuat kaget sebagian organ tubuh seperti usus. Tentunya ini sangat tidak dianjurkan secara ilmu kesehatan. Demikianlah adik-adik yang dirahmati Allah, uraian singkat Ustaz pada kali ini. Inilah keajaiban sunnah Rasulullah SAW. Amalkan sunnahnya, nikmati manfaatnya, sebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian uraian singkat kali ini. Semoga adik-adik semua dapat mengamalkan di rumah, dibimbing oleh orang tuanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam adik-adik.